Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astaria Citra Dewi dengan NIM 2104095010009 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada semua pihak terkait yang membantu dalam proses pembuatan video ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Juga kepada dosen pengampu mata kuliah konsep dasar anak usia dini yaitu Bapak Dr. Muhammad Akil Musi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas tugas yang telah diberikan sehingga dapat menambah wawasan saya mengenai materi yang akan saya bawakan ini. Di video kali ini, saya akan membawakan materi tentang sejarah dan tokoh pendidikan anak usia dini. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini. Pendidikan anak usia dini sudah lama dikenal dan berkembang sangat pesat sampai sekarang. Sejarah perkembangan pendidikan anak usia dini dapat digambarkan dengan berbagai pemikiran tokoh-tokoh di bidang pendidikan anak usia dini. A. Sejarah dan perkembangan anak usia dini. Perhatian terhadap pendidikan anak usia dini sebenarnya mulai muncul dan berkembang sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 570 sampai 632 Masehi, yaitu dengan banyaknya ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pendidikan anak. Meskipun secara spesifik tidak menyebutkan pendidikan anak usia dini, akan tetapi secara substansi berkaitan erat dengan pendidikan anak usia dini. Beberapa tokoh yang memiliki kontribusi besar pada masa ini, yaitu yang pertama, Martin Luther, tahun 1483 sampai 1546. Yang kedua, John Amos Comenius, yaitu tahun 1592 sampai 1670. Dan yang ketiga, John Locke, tahun 1632 sampai 1704. Pada tahun 1700 sampai 1850 Masehi, sudah mulai dikenal program pendidikan anak usia dini. Munculnya program pendidikan anak usia dini bermula dari paham naturalis yang dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau dan Robert Owen menuju pendidikan taman kanak-kanak yang dipelopori oleh Friedrich Wilhelm Froebel tahun 1876 Masehi. Berkat jasa-jasanya di bidang pendidikan anak usia dini ini, Froebel dinobatkan sebagai Bapak Taman Kanak-kanak. Perkembangan pendidikan anak usia dini yang dicetuskan Froebel tersebut berkembang pesat sampai sekarang. Tidak hanya di Amerika Serikat, namun sudah merambah ke mancanegara termasuk Indonesia. Yang lebih mengagumkan lagi, pendidikan anak usia dini saat ini menjadi perhatian serius dunia internasional. Melalui UNISCO dan berbagai organisasi pendidikan internasional lainnya, pendidikan anak usia dini menjadi program yang legal dan mendapat kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan. Selain itu, para pendidik PAUD juga mendapatkan hak yang sama dengan pendidik-pendidik lainnya, yaitu untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Bagian B, tokoh-tokoh ternama pendidikan anak usia dini. Banyak tokoh yang telah berkontribusi sangat besar bagi perkembangan pendidikan anak usia dini. Dengan pemikiran dan perjuangannya, akhirnya pendidikan anak usia dini ini dapat berkembang dengan sangat pesat sampai sekarang. Dalam rangka mengetahui kontribusi-kontribusi para tokoh tersebut, maka menjadi penting mengkaji tokoh-tokoh dan pendidikan anak usia dini, baik biografi maupun pemikiran-pemikiran utamanya. Beberapa tokoh-tokoh ternama dalam pendidikan anak usia dini ini antara lain 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 570 sampai 632 Masehi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang paling berpengaruh di dunia, terutama di kalangan umat Islam. Menurut Hart, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah urutan pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikan anak usia dini dibawanya memberikan tuntunan dalam mendidik anak, terutama mempunyai kontribusi yang sangat besar. Berikut ini beberapa contoh ajaran Nabi Muhammad SAW di bidang pendidikan anak usia dini.
A. Memberikan nama yang baik. Selain mengumandangkan azan pada saat kelahiran, bagi muslim orang tua diperintahkan memberikan nama yang baik dan mengadakan penyembelihan akikah untuk anak. B. Mengajarkan akidah pada anak. Bentuk pendidikan anak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ialah dengan mengenalkan anak akidah. C. Mengajarkan moral atau akhlak pada anak. Pendidikan moral bagi anak sangat penting. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan orang tua untuk mengajari anak dengan pendidikan moral, sebagaimana hadis yang artinya tidak ada pemberian dari orang tua kepada anak yang lebih baik daripada adab yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 2. Martin Luther 1483-1546. Martin Luther merupakan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi perkembangan pendidikan anak usia dini. Jasa-jasanya di bidang pendidikan anak usia dini ialah menekankan perlunya mendirikan sekolah untuk mengajar anak membaca. Pengaruhnya bagi pendidikan modern saat ini yaitu dukungan publik bagi pendidikan dan mengajarkan membaca untuk semua anak. Pemikiran Luther ini memberikan gambaran bahwa kegiatan membaca harus mulai diperkenalkan sejak usia dini. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini harus mampu menjadi sarana dalam mengajarkan anak dalam membaca. Yang ketiga, John Amos Comenius 1592-1670 Masehi. Tokoh ketiga yang berkontribusi dalam pendidikan anak usia dini adalah John Amos Comenius. Selama hidupnya, banyak kontribusi Comenius dalam pendidikan anak usia dini. Di antaranya yaitu menulis buku bergambar pertama untuk anak-anak. Selanjutnya, Comenius meyakini bahwa pendidikan harus dimulai di usia dini, karena tanaman muda dapat ditanam, dicangkok, dipangkas, dan dibentuk. Ketika sudah menjadi pohon, proses-proses tersebut sangat sulit dilakukan. 4. John Locke 1632-1704 Masehi. John Locke merupakan salah satu tokoh yang masuk dalam 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia yang dikemukakan oleh Michael Hart. Dia berada di urutan 48 setelah Oliver Cromwell. 5. Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi lahir pada tanggal 12 Januari 1746 di Zurich, Swiss, dan meninggal pada tanggal 17 Februari 1827 di Brugg, Swiss. Pemikiran Pestalozzi sangat dipengaruhi oleh Comenius dan Rousseau, yaitu menekankan pendidikan alamiah. Yang keenam, J.J. Rousseau, tahun 1712 sampai 1778. Rousseau dilahirkan di Geneva, Swiss pada tahun 1712 dan meninggal di Ermenonville, Paris pada tanggal 2 Juli 1778. Dia merupakan salah satu orang yang masuk urutan 71 dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia menurut Michael Hart. Rousseau dikenal sebagai tokoh naturalisme. Berkaitan dengan teori naturalisme, Rousseau ini tidak sedikit yang bertentangan. Hal ini dikarenakan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung tidak bisa terlepas dari campur tangan manusia. Yang ketujuh yaitu Robert Owen, 1771 sampai 1858. Tokoh lain yang memiliki kontribusi dalam pendidikan anak usia dini adalah Robert Owen. Kontribusi Owen yaitu mendasari adanya sekolah untuk batita. Dia membuka sekolah bayi di tahun 1916 di Moulins. Bagi Owen, sekolah bayi adalah cara ideal untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kecil saat keluarga mereka bekerja. Meskipun orang tua bekerja, anak harus tetap mendapatkan pelayanan pengasuhan yang baik melalui sekolah bayi. Yang kedelapan yaitu Friedrich Wilhelm Froebel, 1782 sampai 1852. Tokoh utama yang berkontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini adalah Friedrich Wilhelm Froebel. Kontribusi utama Froebel yaitu menjadi pelopor berdirinya taman kanak-kanak kindergarten dan juga di bidang pendidikan yaitu bidang pembelajaran, kurikulum, dan pelatihan guru. Yang kesembilan, Maria Montessori. Kontribusi Montessori dalam pendidikan anak usia dini ialah diawali dengan membuka persekolahan di Roma yang disebut dengan rumah anak-anak. Dan yang ke-10 adalah Ki Hajar Dewantara, 1889 sampai 1959. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Dia juga memiliki kontribusi yang sangat besar bagi keberadaan dan perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Selain seorang pejuang kemerdekaan nasional yang gigih dan pemberani, dia juga
seorang pelopor pendidikan nasional. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Setelah video dari saya, semoga dapat menambah wawasan para pendengar maupun saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.